على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي واستطيعوا بجمالك فكافر حسن تفرج dalam acara pertemuan wali santri sekaligus dirangkaikan dengan khatmil Quran, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustazuna Ustaz Syafiq Tamboro Al-Jawi. Beliau salah satu dari perwakilan guru-guru kami dan masyayikh kita dari Jawa, yaitu Al-Mukarram Syekh Kiai Umar Fathullah Hafizahullah. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sejenak mengkonsentrasikan diri kita, mentawajuhkan diri kita untuk mendengarkan nasihat dan mau'izah dalam hal acara ini. Maka untuk Al-Mukarram Al-Ustazuna Ustaz Syafiq, waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalallahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Qala ta'ala fi kitabil karim, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة فلكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. Yang saya muliakan para ustadz, para alim, para ulama, yang saya muliakan orang tua kita Haji Muhammad Idris, semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan, mudahkan segala urusannya. Yang saya muliakan para wali-wali santri, putra maupun putri, yang saya muliakan orang-orang tua kami dari markas dan juga adik-adik kami yang saya cintai dan saya banggakan, santri-santri, semoga mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh hadirin hadirat yang hadir di sini, semoga dapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, dalam majelis yang mulia ini kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dalam rangka pertemuan wali santri dan santrinya dalam pondok pesantren yang mulia ini, pondok pesantrennya yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa begitu? Karena awal mula pondok pesantren itu adalah pesantrennya Rasulullah, yaitu namanya para sahabat yang tinggal di masjid Nabi, namanya Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu orang-orang yang tinggal di serambi masjid. Dulu belum ada asrama-asramanya. Santri-santrinya Nabi yang tidak punya rumah itu tinggalnya di serambi-serambi masjid. Zaman para sahabat, jumlahnya berapa? Jumlahnya ya pasang surut. Dalam sejarah dikatakan jumlahnya itu mulai dari awal sampai akhir menjelang Nabi wafat itu antara 70 sampai 400. Antara itu pasang surut jumlahnya. Itu para santri-santrinya Nabi, itu pondok pesantren generasi awal. Mereka ini pondok di situ. Maka untuk itu para wali santri yang saya muliakan, hendaklah kita memondokkan anak itu tiru-tiru itu. Karena itu generasi awal, generasi yang paling barokah. Tidak ada generasi yang sebarokah generasi itu. Maka kita pada pertemuan hari ini kita ikut-ikutan niatnya, sebagaimana santrinya juga anak-anak kita ini niatnya seperti santrinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mondok itu untuk apa? Nah ini penting. Kadang sekedar mondokkan, tapi kadang nggak niat, atau niat tapi niatnya kurang tinggi. Niatnya supaya di rumah nggak ngerepotin. Niatnya supaya di rumah itu nggak berisik. Alah biar tahu sholat, itu sudah bagus juga, tapi kurang. Maka bagaimana santrinya Nabi itu? Belajar apa sih di Masjid Nabawi? Yang pertama adalah belajar iman. Belajar iman. Iman kepada Allah, iman kepada utusan-utusan Allah, iman kepada hari akhir, hari kiamat, iman kepada para malaikat dan seterusnya. Iman, belajar iman. Ini adalah fardu ain yang paling fardu ain. Belajar iman.
Jangan sampai ini dan itu dipelajari, matematika ahli, bahkan fisika, biologi sangat pakar, sampai di laborat mempelajari kuman-kuman, benda-benda yang lebih kecil dari kuman. Yang kecil-kecil kenal, tahu. Yang maha besar yang menciptakan alam semesta nggak tahu. Yang menciptakan alam semesta nggak kenal, tapi benda yang kuman-kuman itu tahu. Ini namanya ini, jenisnya ini, bakteri-bakteri, virus-virus tahu. Sampai ini ternyata benda yang makhluk yang paling kecil ini cacing, katanya. Loh, bukan bakteri, Pak. Loh, kalau bakteri kan cacingan. Terus cacingnya itu cacingan lagi. Oh, lebih kecil lagi, kecil terus. Yang kecil itu tahu, kenal. Tapi yang menciptakan matahari, bulan, dan alam semesta nggak kenal. Jangan sampai. Maka pertama yang maksud daripada belajar pondok adalah belajar iman. Karena ini pondasi. Kalau iman kuat, sebagaimana pondasi bangunan kuat, nanti bangunan akan kuat. Pondasi rapuh, bangunan roboh. Manusia imannya bagaimana? Karena nilainya manusia kan di situ. Kalau sapi nilainya ditentukan dengan badannya, semakin gemuk semakin mahal. Tapi ada burung berkicau menang kontes lomba, harganya lebih mahal daripada sapi, padahal dagingnya sedikit. Karena nilainya burung berkicau adalah suaranya. Lah manusia nilainya apakah yang paling gemuk? Nanti dilombakan sama sapi. Mohon maaf. Tidak. Mohon maaf. Kadang istri yang gemuk, kadang nggak pede. Akhirnya dihibur sama suaminya. Bang, saya gemuk ya? Oh enggak. Saya ini kalau melihat orang gemuk, kata suaminya, jadi teringat surga, katanya. Masya Allah. Kok bisa begitu, Bang? Ya kan kata ulama itu, yang masuk surga nanti adalah orang-orang yang berat timbangannya. Masya Allah. Akhirnya istrinya terhibur. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belajar iman. Kemudian belajar apa yang kedua? Belajar kehidupannya para sahabat dan juga belajar kehidupannya yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya orang mondok begitu, belajar kehidupan para sahabat. Bagaimana para sahabat senantiasa hidupnya untuk agama, habiskan untuk agama, fikirnya untuk agama. Bagaimana para sahabat itu dibagi? Ada sebagian nanti berangkat jihad, dakwah, sebagian masih di Madinah belajar sama Nabi, nanti silih berganti. Begitu. Belajar Al-Quran, waktu itu belum dibukukan dalam satu mushaf. Belajar Al-Quran antar mereka. Di antara beliau-beliau itu ada namanya Abu Hurairah, ada sahabat-sahabat yang lain. Belajar ngaji, kemudian mengulang-ulang hadis Nabi. Dan para sahabat itu ya seperti itu, bukan belajar tapi selesai. Belajar satu ayat diamalkan, belajar satu hadis diamalkan, belajar amal, begitu. Kalau tidak, nanti numpuk belajar saja tapi tidak ada amal. Seperti yang kita sampaikan kemarin, al ilmu syai'un wa mas'uliyatil ilmi syai'un akhar. Ilmu itu sesuatu, tetap dan tanggung jawab pada ilmu itu sesuatu yang beda lagi. Maka jangan sampai seperti kemarin itu kita sampaikan, jangan sampai ada orang alim tapi tidak ngamalkan ilmunya. Ada hafid Quran tidak sholat subuh. Tuh, jangan sampai. Ini hafal banyak hadis tapi tidak sholat jamaah. Karena itu apakah
maka dia kurang ilmu. Ilmunya ada, tapi tanggung jawab kepada ilmu itu perkara yang lain lagi. Itu namanya hidayah. Nah, supaya itu bagaimana? Maka mencontoh lagi kepada kehidupan para sahabat. Kita contohkan seperti ini, mohon maaf. Ada namanya sekolah kedokteran, fakultas kedokteran. Alumni-alumninya setelah selesai wisuda bikin sekolah kedokteran. Akhirnya banyak lagi sekolah kedokteran. Tidak buka praktek, tidak mengobati masyarakat, tapi bikin sekolahan lagi. Nanti sekolahannya ini meluluskan alumninya. Alumninya apa? Bikin sekolahan lagi. Terus akhirnya banyak sekali sekolahan, puluhan, ratusan sekolahan. Tetapi umat tidak ada yang terobati. Banyak orang sakit. Tidak ada sembuh-sembuh, nggak ada yang buka praktek. Karena lulusannya tidak mengobati, tidak buka praktek, tidak bikin klinik, tapi bikin sekolahan kesehatan lagi, terus begitu. Maka dari itu ada pondok pesantren, alumninya bikin pondok pesantren, alumninya lagi bikin pondok pesantren, terus buatnya pondok pesantren. Tetapi di samping pondok banyak orang nggak sholat, banyak orang tidak apa? Tidak sholat. Kenapa? Karena tidak mencontoh tadi pondok pesantren yang generasi awal. Pondok pesantrennya yang mulia baginda Rasulullah SAW. Maka pondok ini juga kita ingin bagaimana anak kita belajar kehidupan para sahabat. Kemudian yang ketiga, apa maksud daripada pondok ini? Tadi kembali kepada kehidupan para sahabat, yang mana para sahabat itu adalah menjaga sholat, mementingkan sholat. Ini kalau anak-anak ini di rumah kan, namanya bapak ibu kan mungkin juga sibuk kerja, sibuk ini, kadang ya terbengkalai, suasana kurang, suasana agama kurang kalau di rumah. Di rumah kan suasana HP, suasana TV, suasana main game, suasana yang macam-macam lah, musik dan lain sebagainya. Maka solusi paling bagus ya memang pondok pesantren. Timbullah suasana ibadah, suasana sholat. Suasana apa? Sholat. Akhirnya di sini fadilahnya mondokkan anak tuh sholatnya jadi terjaga. Bukan cuma terjaga, tapi mutu dan kualitasnya sholat bisa ditingkatkan. Bacaan-bacaannya, sunnah-sunnahnya. Akhirnya di sini juga belajar sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, duha, awabin, witir, tasbih, tahajud, dan lain sebagainya. Belajar. Kadang di rumah namanya orang tua akhir zaman. Orang tua akhir zaman diceritakan oleh Nabi apa? Seperti budak yang melahirkan tuannya. Maksudnya apa? Orang tua akhir zaman itu diceritakan oleh Nabi kalah sama anak. Udah itu, beda sama mungkin orang-orang tua kita dulu. Kalau sudah sore, udah jam 4 kok masih main bola di pinggir sungai, udah ibunya ambil sapu lidi, udah. Nanti bapaknya bawa rotan ataupun kayu. Nah sekarang ini orang tua dikatakan oleh Nabi akhir zaman nanti ini mayoritas, walaupun nggak semua ya, mayoritas orang tua kalah sama anak. Anaknya main HP, kalau nggak dikasih HP nangis, akhirnya ya sudahlah gitu. Anaknya minta gini, ya sudahlah. Anaknya nggak mau sore-sore ngaji TPA, TPQ, ya sudahlah. Oh, ini bahaya. Maka untuk itu pondok pesantren adalah solusinya. Kemudian yang berikutnya untuk belajar ilmu warasatul anbiya, ilmu yang warisnya para nabi, ilmu yang di situ ada nur, ilmu yang bisa menggerakkan kepada amal. Maka para ulama bukan sekedar ilmu, tapi ilmu maha dzikir yang disertai ingat kepada Allah. Ilmu bukan untuk pamer, bukan untuk bangga-banggaan, tetapi ilmunya meresap pada diri, kemudian tercermin dalam akhlak. Orang ada ilmunya, hakikat daripada ilmu munculnya di akhlaknya. Akhlaknya jadi baik,
punya sifat jujur. Kita tidak ingin ada santri pinter tapi tidak jujur. Kita juga nggak ingin ini akhlaknya bagus, jujur, tawadu, tapi tidak bisa ngaji. Ini juga nggak yang kita harapkan ya. Karena dua-duanya ada kekurangannya. Orang alim tapi akhlaknya buruk, merusak umat. Akhlaknya bagus tapi bodoh. Ini bagaimana? Ya nanti juga merusak umat juga, karena tidak bisa apa-apa. Sama juga yang ketiga ini seperti santri kalau mondok nggak selesai. Wah ini juga repot ini. Maka adik-adik sekalian ini mondok itu harus sampai tuntas. Insya Allah. Begitu juga orang tuanya menyemangati. Jangan ini baru setahun 2 tahun diambil untuk kerja. Ini bantu ibunya di toko, bantu bapaknya di ladang, di sawah kerja, atau orang tuanya yang nelayan diajak cari ikan. Itu nanti. Jangan tarik anak sebelum mondoknya selesai. Kenapa? Karena seperti nasi setengah mateng, mau dibuang mubazir, dimakan bikin sakit perut. Bagaimana itu nanti? Nasi setengah mateng, sekalian aja kalau belum dimasak masih beras, bisa dijual lagi. Tapi kalau nasi setengah mateng dijual, siapa yang mau beli? Setengah mateng nggak bisa. Begitu juga alumni pondok yang setengah mateng, suruh maju di depan nggak bisa, di belakang komentar terus. Ustaz, nanti besok khutbah Jumat nggak bisa kan? Giliran dia jadi makmum, siapa tadi yang khutbah? Salah semua. Nah, kamu loh disuruh khutbah nggak mau. Di belakang ini komentar terus. Suruh jadi panitia zakat nggak siap. Giliran nggak jadi panitia, loh aku kok nggak dapat? Loh, kamu kan nggak fakir miskin. Jadi begini, alumni pondok pesantren yang setengah matang, maka itu madorot daripada mondok nggak selesai. Jadi apa-apa itu harus selesai. Seperti bikin bangunan nggak selesai, ya nggak bisa ditinggali. Lengkap semua, keramiknya sudah, nggak ada atapnya aja. Ya panas, panas, hujan tetap hujan. Namanya bikin bangunan nggak selesai, seperti mondok nggak selesai. Maka apa-apa itu harus selesai. Kembali tadi tentang akhlak, adab. Maka ini termasuk perkara yang sangat penting untuk saat ini, wabil khusus zaman ini. Dan ini kita lihat di mana-mana tidak ada pendidikan yang lebih efektif daripada pondok pesantren urusan akhlak. Maka dikatakan nanti kalau sudah akhir zaman, sudah kiamat itu sudah dekat, maka akhlak akan rusak sampai anak manggil orang tuanya langsung namanya. Misalnya orang tuanya namanya Bambang, ya langsung manggil Bambang, minta uangnya. Ibunya namanya Fatimah, langsung Fatimah minta uangnya. Enggak pakai bu atau bunda atau umi, enggak ada. Saking rusaknya akhlak. Alhamdulillah zaman ini insya Allah belum ada. Tapi jangan sampai kita ketemu sama zaman itu. Bagaimana caranya? Kita didik akhlak, kita didik sopan santun. Gimana cara jalan depan orang tua, bagaimana tutur kata, bagaimana mulai dari doa-doa sunnah. Makan jangan pakai tangan kiri, makan dengan bismillah, makan sambil duduk. Bagaimana adabnya tidur, bagaimana adab ke toiletnya, pakai adab semua. Dilatih dari kecil sudah di doa-doa. Kehidupan Islami, kehidupan para sahabat, itu yang kita harapkan dari pondok ini. Maka pondok ini belajar amal, belajar ilmu, langsung belajar amal. Prakteknya bagaimana? Nabi seperti itu ngajari para sahabat. Ngajari sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat kami sholat. Sholat. Para sahabat sholat. Jadi kalau materinya para sahabat nggak banyak, tapi dalamnya, kepahamannya. Seperti ulama-ulama terdahulu, kadang mondok 3 tahun, 4 tahun, pulang tuh jadi alim-alim tapi jadi wali-wali.
ilmunya sedikit tapi dalam, pemahamannya dalam. Kan tidak seluruh sahabat hafid Quran. Ada para sahabat itu hanya surat Al-Baqarah saja. Ada setengahnya daripada Al-Quran. Banyak juga yang hafid lengkap 30 juz, banyak juga. Tapi ada juga yang hanya beberapa potongan gitu. Tetapi seluruhnya itu ilmunya dalam, pemahamannya luas. Itu bagaimana? Karena pertama suka kepada Rasulullah SAW. Yang kedua karena dapat ilmu diamalkan, dapat ilmu diamalkan. Ilmu kalau diamalkan akan tambah. Jadi ilmu itu kalau diamalkan akan tambah. Jadi cara menambah ilmu adalah kalau dapat ilmu nanti tambah. Hari ini dapat ilmu, doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Diamalkan terus, lama-lama tambah doa setelah makan. Diamalkan lagi, hafal doa sebelum tidur. Diamalkan terus, nanti akan tambah. Hari ini adab-adab wudu, nanti akan tambah. Oh, ilmu kok diamalkan tambah. Kalau ilmunya itu sering lupa-lupa, iya ini dulu. Ini ada pertanyaan fikih, dulu kayaknya ini pernah dibahas, tapi saya lupa jawabannya itu. Ini karena lama nggak diamalkan. Dan ilmu ini arahan dari Mas Syekh kita di Nidumuddin Nadraji Maulana Sa'ad Hafidhahullah ini. Bagaimana di masjid-masjid, di mahalah-mahalah ini diajarkan faraid. Faraid itu bentuk jamak dari kata fardu. Diajarkan fardu-fardu. Bukan faraid ilmu pembagian warisan, bukan. Tapi faraid itu adalah fardu-fardu. Diajari wudu, ajari sholat, muamalah yang benar, itu. Diajari faraid, fardu-fardu, perkara yang wajib-wajib. Terus bagaimana seluruh masjid, seluruh musola, mahalah-mahalah semuanya ada ustadz yang mengajar di situ. Nah, ini siapa? Kita di Indonesia ini berapa juta masjid, dan ini butuh setiap masjid ada pengajar yang mengajarkan faraid tadi itu, fardu-fardu tadi itu. Sangat kurang. Maka pondok-pondok ini bagaimana fikirnya adalah mendakwahkan agama ini. Insyaallah. Banyak anak-anak sekalian, santri-santri, baik putra maupun putri, kalian punya tanggung jawab besar. Kedepannya itu tanggung jawab kalian besar. Umat itu menunggu luar biasa. Kalau yang jadi dokter sudah lebih-lebih banyak. Dokter pas sudah pasang plang, pasiennya 3 hari cuma 2 orang. Dokter gigi juga nggak rame-rame amat. Karena dokter gigi sudah banyak. Itu sudah fardu kifayah, itu sudah ada yang ngurusi. Yang jadi insinyur juga sudah banyak. Yang jadi ini dan itu sudah banyak. Yang jadi polisi, sampai polisi tidur sudah banyak juga ya. Ditabrak tiap hari. Sudah banyak juga ya. Sampai kita kerepotan menghadapi polisi tidur. Sampai nggak bangun-bangun. Tapi yang kurang ini adalah orang alim yang dai. Orang alim yang dai, orang dai yang alim atau alimah. Ini kurang. Mulai menurut kebutuhannya seharusnya dibutuhkan misalnya 1 juta. Ini belum ada 100.000. Belum ada. Sangat kekurangan. Maka jangan mikir nanti kalau saya mondok terus nanti makannya bagaimana? Ya makan beras, makan nasi. Kalian di sini menghafal Al-Quran, kok risau, kok bingung nanti makan apa? Oh, Quran sudah janji kok. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Tidaklah aku turunkan Al-Quran kepadamu untuk supaya kamu ini berat. Maksudnya apa? Pokoknya kalau kamu sibuk dengan Quran, berkhidmat kepada Al-Quran, cinta kepada Al-Quran, senang baca Al-Quran, pasti hidupmu ringan di dunia dan di akhirat. Itu udah janji Quran. Sibuk takwa kepada Allah, wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Awalnya susah secara ekonomi, fa'aghna. Allah bikin kaya, Allah bikin cukup. Karena kalau kita sibuk dengan Al-Quran,
Makanya di madrasah ini harus ada tiga madrasah di dalam umat. Ini sering disampaikan oleh para guru-guru kita, masyayikh kita nih. Di umat ini harus ada 3 madrasah. Satu madrasah tahfidzul Quran untuk menjaga lafaz-lafaznya Al-Quran. Namanya madrasah apa tadi? Madrasah tahfidzul Quran. Fungsinya untuk apa? Menjaga lafaz-lafaznya Al-Quran supaya tetap abadi. Yang kedua, madrasah diniyah. Untuk apa madrasah diniyah? Untuk menjaga makna-maknanya Al-Quran. Madrasah diniyah untuk menjaga makna-maknanya Al-Quran. Kemudian yang ketiga, madrasah dakwah. Madrasah dakwah apa? Untuk menjaga isi pengamalan daripada Al-Quran. Pengamalan daripada Al-Quran. Madrasah dakwah. Harus ada 3 ini. Madrasah Al-Quran, madrasah tahfidzul Quran untuk menjaga lafaz-lafaznya Al-Quran, madrasah diniyah untuk menjaga makna-makna Al-Quran. Yang ketiga, madrasah dakwah untuk menjaga pengamalan daripada Al-Quran. Jadi kalau kurang salah satu, ya nanti seperti becak rodanya 3. Itu kalau nggak ahlinya jatuh juga. Insyaallah. Maka Bapak Ibu, para wali santri yang saya muliakan dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mondokkan anak bukan perkara biasa. Ini perkara yang sangat penting. Maka harus lebih semangat lagi. Bagaimana yang mondok itu bukan cuma anaknya, tetapi juga hati bapaknya, hati ibunya juga ikut mondok. Maksudnya bagaimana? Mengirimi anak bukan cuma anaknya dikirim sama dikasih makan saja. Itu sama pelihara, pelihara apa gitu, kambing sapi. Taruh, nanti kasih makan. Ini naruh anak, kemudian kadang-kadang ditengok kasih makan. Udah gitu aja. Tidak. Tapi juga didoakan. Dibacakan surat Al-Fatihah 21 kali setiap pada sholat, terutama ibunya. Dan juga bapaknya juga. Ini pesan dari Romo Kiai Umar Fatullah pada para wali-wali santri, anaknya didoakan tiap habis sholat dibacakan Al-Fatihah 21 kali. Berapa Pak? 21 kali. Supaya apa? Supaya betul-betul barokah. Barokah. Anaknya diberi kemudahan, ngapalkan Quran mudah, memahami kitab-kitab pelajaran mudah. Di pondok itu senang ibadah. Jangan sampai ini gara-gara mungkin ibunya kurang mendoakan, di sini dibangunkan subuh itu tidur lagi, habis subuh tidur lagi, terus nanti waktu ngaji tidur lagi, waktu kelas tahfidz tidur lagi. Masya Allah, kalau ibunya cerita sama tetangga, anak saya tuh pagi program, siang program, sore program, malam program, sampai nggak ada tidurnya kayaknya. Padahal tidurnya ya di program-program itu. Di rumah sampai ke Sumedang itu, pagi program, siang program, sore program, malam program, tidurnya kapan? Padahal ya tidurnya di seluruh program kami itu tidur terus. Karena mungkin kurang dibacakan Fatihah dari orang tuanya di rumah. Jadi tolong Bapak Ibu wali santri, bantulah ini ustadz, ini ustadzah, bantu apa? Bantu doa dari rumah. Kemudian ini semuanya diamalkan semata-mata karena Allah, ikhlas semata-mata karena Allah. Kalau amal tidak ikhlas, tidak ada nilainya di sisi Allah. Kemudian yang berikutnya kami minta dengan hormat kepada Bapak Ibu wali santri dan semua hadirin wal hadirat yang hadir di sini. Kalau Bapak Ibu ingin punya amal jariah yang banyak untuk bekal di akhirat, sehingga ketika suatu saat kita dipanggil oleh Allah pahala masih mengalir, maka ini promosikan ini madrasah, ajak dan taskil keluarga untuk mondok sini, keponakan, sepupu, tetangga, keluarga,
arahkan mondok sini. Nanti kalau itu ada yang mondok sini satu dan itu hasil perjuangannya ibu-ibu itu atau bapak-bapak yang ada di sini, oh itu selama anak mondok di sini dan seterusnya, bapak ibu semua akan dapat pahalanya. Karena bapak ibu yang mengajak mondok sini, yang mempromosikan mondok sini, anak itu ngaji, setiap hurufnya bapak ibu dapat kiriman. Anak itu sholat dapat pahalanya. Anak itu belajar diniyah dapat pahalanya. Anak itu zikir di sini dapat pahalanya. 24 jam mondok di sini, pahalanya mengalir kepada bapak ibu sekalian. Kenapa? Karena bapak ibu yang ngajak di sini, yang menyemangati di sini. Nanti di akhirat terkejut, kok dapat Pak, saya sendiri gak pernah mondok dan anak saya juga gak mondok, kok dapat pahala mondok belajar puluhan tahun, bagaimana? Ternyata dulu naskil tetangganya ngajak nyuruh tetangganya mondok di sana tuh di Al-Fatah cabang Temboro yang di Janabria itu. Ternyata mau satu orang, ternyata di sini sampai jadi ustadz ya. Setelah itu bikin pesantren juga, ngajar ya, terus mengalir. Murid-muridnya bikin pesantren lagi, dakwah, ada yang keluar 1 tahun, ada yang 4 bulan, ada yang faisalah di daerahnya, masya Allah. Akhirnya pahala awal jariah ini mengalir kemana-mana. Maka untuk itu, ini kehidupan yang singkat ini, yang cepat ini, entah kita nggak tahu, ini jangan sampai kita membawa bekal ke akhirat itu yang sedikit. Bapak Ibu yang saya muliakan dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Ada yang 1000 tahun, ada yang 900. Panjang sekali umat-umat zaman Nabi Adam, Nabi Nuh dan beberapa nabi setelahnya itu umurnya panjang-panjang. Sehingga pada suatu ketika ada seorang ibu-ibu menangis, ditanya, "Bu, kenapa menangis?" "Ini anak saya meninggal dunia. Anak saya masih kecil meninggal dunia." "Oh, umurnya berapa, Bu?" "Baru 200 tahun. Baru apa? Masih kecil, masih lari sana lari sini." Karena waktu itu rata-rata masuk usia balik itu 400 tahun. 400 tahun masuk usia balik. Wah, kita sudah nggak ada itu. 400 tahun masuk usia balik. Zaman-zaman Nabi Nuh itu berarti 400 tahun masuk usia balik. 200 tahun masih lari sana lari sini. Jarak generasi setelahnya, ada seorang nabi dari Bani Israel dikasih wahyu oleh Allah, sampaikan kepada umatmu, umur umatmu sekarang saya potong. Enggak seperti generasi nenek moyangmu, rata-rata 500 sampai 600 tahun. Itu udah paling tua. Maka wahyu ini disampaikan pada umatnya. Umatnya menangis, umatnya sedih. Akhirnya mereka keluar dari rumah-rumahnya, gedung-gedung mereka itu, keluar bikin rumah gubuk-gubuk sederhana di kebun-kebun, habiskan umurnya untuk ibadah aja. Kita nggak bisa seperti nenek moyang kita lagi bersenang-senang, bercocok tanam, panen, habis itu pakai pesta, nggak bisa lagi. Ini cuma 500 tahun, nggak cocok untuk bersenang-senang. Kita khususkan untuk ibadah, nggak usah tinggal di gedung-gedung mewah, tinggalnya cukup di gubuk-gubuk di kebun-kebun gitu ya. Karena gimana? Ya tinggal 500 tahun loh, mana cukup untuk bersama akhirat, kata orang pada waktu itu. Seandainya wahyu itu diturunkan pada umat ini, umat tahun 2026, rata-rata umur kalian adalah 500 tahun. Masjid-masjid sepi, Pak. Masih lama itu. Nanti aja kalau sudah 300 tahun nanti baru sibuk di masjid. Nanti sholatnya kapan-kapan. Ramadan ini nggak usah puasa dulu aja, nanti kapan-kapan. Santai. Karena masih 500 tahun, Pak. Masih lama, Bu. Jadi gimana? Kita nggak bisa bayangkan, seumpama dikasih tahu, "Hei umat, umurmu 60 sampai 70 tahun.
Oh itu nggak kemana-mana itu. Bisa jadi nggak keluar masjid mereka. Kalau dikasih umat zaman Bani Israilnya itu dikasih tahu umurmu maksimal 70 tahun. Yang lebih dari itu nggak banyak. 1-2 aja. Saya bayangkan bisa jadi itu nggak keluar masjid itu. Dan sholat, zikir, ngaji Quran, sholat, zikir, ngaji Quran karena cuma 70 tahun. Tapi karena kepahaman kita kepada akhirat ini masih kurang, 70 tahun itu wah masih santai, masih banyak lalainya, sholat sunnahnya masih kurang, ibadah nafilnya masih kurang, masih kesana kesini. Maka untuk itu bagaimana waktu ini kita manfaatkan. Jadi adik-adik santri juga saya sampaikan, kalian ini cobalah kalau ngapalkan Quran itu misalnya sehari itu setengah pojok atau setengah halaman, kan itu nggak banyak-banyak amat. Itu dilancarkan betul. SD, SL segitu dapat segitu lancar. Setengah halaman tapi lancar. Nanti jadi 1 juz itu sampai 40 hari. 1 juz apa? 40 hari. Nanti dikurangi sama malesnya, sama bolosnya, sama sakitnya, 1 juz jadi 2 bulan. Misalnya dibikin longgar, 1 juz 2 bulan. Setahun misalnya dikurangi sama libur panjangnya, libur ini, pulang ini. Katakanlah setahun itu cuma 10 bulan. Akhirnya setahun itu dapat 5 juz. Setahun 5 juz. Kelas 2 10 juz. Kelas 3 15 juz. Kelas 4 20 juz. Kelas 5 25. Dan 25 kelas 5. Tapi kelas 5 sekarang juga nggak nyampe 20. Berarti dapatnya itu sehari masuk baris mungkin. Kenapa? Karena itu tadi masih lama, santai aja, tenang aja, nanti besok, ntar, terus gitu terus. Setiap santri ditanya, kau hafal berapa juz nak? 10 Ustaz. Yang lancar berapa? Nah, mesti kalau ditanya yang lancar berapa, senyum dulu dia. Juz 1 sampai juz 4 Ustaz. Nah terus 5 sampai 10 senyum lagi dia. Nggak lancar. Nah ini karena apa? Kurang baca Quran. Maka untuk itu takaroro. Kalau diulang-ulang akan menancap. Maka anak-anakku sekalian, bagaimana tambah sungguh-sungguh lagi. Bapak ibumu membiayai sungguh-sungguh. Maka belajarnya di sini harus sungguh-sungguh. Bapak ibu mencari biaya di rumah dengan sungguh-sungguh, kok di sini nggak sungguh-sungguh, nanti kita menjadi anak yang kurang bersyukur. Maka untuk itu ayahnya sungguh-sungguh, ibunya sungguh-sungguh, yang di sini anaknya sungguh-sungguh. Insyaallah. Maka pada pertemuan pagi ini kita semangati lagi dari amalnya, pondoknya. Semoga pondok ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari madrasah dan pondok ini dai-dai, alim-alim, hafidh-hafidhah yang menyebarkan ilmu ke seluruh dunia. Dan menurunkan keturunan generasi-generasi setelahnya, generasi Islami, generasi para sahabat, generasi orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu bagaimana? Ya harus dakwah. Nanti setiap tahun keluar berapa? Kalau bisa 40 hari. Kalau nggak bisa 40 hari, sesuai dengan masa libur yang disediakan oleh pondoknya. Bisa 30 hari, bisa 25 hari, atau berapa hari saja yang disediakan oleh madrasah untuk waktu cutinya, sesuai dengan cutinya madrasah. Maka untuk itu dipadukan hafidh Quran, alim, dai. Dan ini nanti ke masyarakat sudah mudah, untuk umat ini sudah mudah, dan tidak perlu bingung risau nanti rezekinya bagaimana. Rezeki sudah dijamin oleh Allah, tinggal kita ini bagian mengikhtiari dengan amal, insyaallah. Maka pertemuan pagi ini yang singkat ini semoga mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Kita akan doa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan ni'amu wa yukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'al istima'ana hadha istima'an mubarakah wa tafarraqana ba'dahu tafarruqan marhuman ma'suma. Allah mahtarna wa ahtarlana wasaddidna wa barik lana fi amrina fi umurina kulliha. Nas'aluka min khairi ma salaka min nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal anbiya wal mursalun wal malaikatul muqarrabun wa ibadika sholihun wa na'udzubika min syarri ma sana'aka min nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal anbiya wal mursalun wal malaikatul muqarrabun wa ibadika sholihun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu. Untuk sempurnanya majelis, untuk doanya saya minta tambah satu lagi dari Tuan Guru Basri untuk berkenan doa. Untuk dari kami kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمك في مزيدا. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى. لك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنت على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات. واستعملنا واستخدمنا واستعمل واستخدم جميع علمائنا وأمرائنا وطلابنا وطالباتنا. واستعمل واستخدم جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لخدمة دينك لإحياء جهد رسولك. وتوفنا كلنا يا الله ونحن على ذلك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك الكريم سيدنا مولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Alhamdulillah telah kita dengarkan nasihat mau'izah sekaligus doa dan doa juga dari Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Basri Hafizahullah. Mudah-mudahan semua apa yang kita amalkan pada hari ini, kita buat hari ini dan nasihat hari ini
akan menjadi barokah dalam kehidupan kita dan anak turun kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya nasihat, mauizah dan doa tadi, maka berakhirlah daripada acara kita, yaitu acara pertemuan wali santri dan sekaligus tasyakuran khatmil Quran. Dan kami atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Al-Fatah cabang Temboro yang ada di Lombok Tengah ini menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT dalam meluangkan waktu. Mungkin Bapak Ibu banyak kesibukan di rumah, mungkin ada yang dalam keadaan kurang sehat atau sakit, menyempatkan diri dalam acara yang mulia ini, yang barokah ini. Mudah-mudahan apa pengorbanan dari Bapak Ibu hadirin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi asbab anak kita menjadi anak yang soleh salihah, alim alimah, hafiz hafizah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kami minta maaf yang sedalam-dalamnya. Masih banyak kekurangan-kekurangan dari awal penyambutan kami, kemudian di dalam perjalanannya daripada acara ini, dan kemudian nanti mungkin hikmat kami yang ala kadarnya kami sebagai mewakilkan atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Al-Fatah cabang Temboro minta maaf yang sedalam-dalamnya. Maka untuk lebih barokahnya lagi acara ini, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.